Ayudhya is back in here. Gue sebagai suaminya, kali ini gue berperan sebagai host. Asik. Dan ini banyak banget teman-teman semua yang minta tolong ke gue. Gue suka bingung deh sama lo semua, kenapa sih nanya pakaiannya Ayudhya tuh ke gue. Iya juga ya, Beb. Gue storyin dia, nanyanya ke gue. Apa gue terlalu baik menjawab DM kalian, sementara Ayu tidak? Berarti karena gue nggak jawab. Karena kebanyakan kali yang DM kamu. Ya, jadi ini sekalian aku kasih tahu dulu nih rules-nya boleh. untuk ngobrol sama dia hari ini. Karena gue daripada capek-capek lagi jelasin apa yang dipakai Ayu, kita buat aja deh YouTube-nya. Karena menurut gue itu penting banget dari atas sampai bawah. Ya, baik. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, let's go. Yuk. Oke, tapi sebelum kita lebih dalam, boleh nggak sih kayak gue cerita sedikit? Enggak. Ya udah deh, lo yang aja. Tapi gue jujur sih, maksudnya Bener. coba lu ceritain deh tentang perjalanan sebuah pakaian. Oke. Ini menarik sih sebenarnya karena mungkin gue sangat-sangat apa ya istilahnya, ini salah satu, maksudnya pakaian itu salah satu perjalanan hidup gue yang menjadi kayak gini loh. Kan dari SMP dulu nih, memori gue kan SMP jadi nih. Ada memori. Misalnya lo seneng banget misalnya high school, ada tuh kayak satu gelonggongan memori yang lo tuh inget banget gitu. Apa? Contohnya ntar dulu. Contohnya yang lo inget memori kebersamaan, terus dapat geng itu di sekolah kayak gitu. Maksudnya itu yang kayak memori besarnya lah gitu. Nah, si pakaian ini itu tuh ternyata masuk ke memori gue yang paling besar dalam kehidupan gue. Wis. Ya iyalah, kalau enggak kan dia menjadi manusia purba tanpa pakaian. Iya sih, bener. Cuma bukan itu. Iya, terus lanjut. Maksudnya dalam artian gini, jadi tuh intinya mungkin gue kilas balik aja ya. Jadi kayak sebenarnya mungkin gue bisa bilang bahwa gue memilih untuk modest. Memilih untuk lebih modest. Itu pas pada saat abis melahirkan. Ntar aku ingat dulu ya. Ingat dulu ya. Jadi waktu itu gue setelah melahirkan, gue tiba-tiba merasa lebih fashion. Kok lebih fashion sih? Enggak ya, modest tuh apa sih maksudnya? Sorry ya teman-teman. Nah ini. Enggak, ini pasti juga perbedaan modest. Bener, nah ini makanya sebagai host, apa sih modest itu gitu dong? Oh ya, apa sih modest itu? Yang aku tahu adalah fashion. Oke. Jadi sebenarnya modest itu bukan hanya fashion sih. Jadi itu sebenarnya modest itu lifestyle tuh gaya hidup. Nah, tapi turunannya bisa ke fashion, bisa ke ini. Tolong ya teman-teman di sini AC-nya kenceng banget, Bos. Ayo lanjut. Ini ke mata. Terus. Nah, jadi tadi gue lanjutin ya. Si pakaian ini itu berperan besar banget dalam kehidupan gue, di memori besar gue. Kenapa? Karena pada saat setelah melahirkan, gue memutuskan untuk memilih menjadi lebih modest. Nah, modest dalam arti pakaian. Kalau misalnya dijabarin panjang, justru dijabarin shortnya, kita bisa bilang tertutup lah gitu. Jadi istilahnya kayak, kan kamu tahu sendiri waktu itu, inget nggak kayak, Dit boleh nggak sih aku waktu itu pakai hijab? Iya gitu. benar. Permintaan ya. Iya, sama maksudnya ada beberapa momen yang kayak, ya gue pergi jalan-jalan kayak biasa. Oh, jadi itu sebuah perjalanan banget ya, Beb. Dari awalnya simple pakaiannya, terus berubah ya sampai akhirnya habis nikah dan punya anak, makin lagi tuh berkembang. Nah, yang lucunya lagi adalah sebenarnya gini, mungkin yang gue juga ngerasain lucu adalah gini, ketika waktu itu gue setelah melahirkan, gue tuh juga jadi risih. Maksudnya kan gue dulu masih pakai celana pendek. Alright. Maksudnya ini balik lagi ya, maksudnya gue ini preferensi pribadi gue. Apa yang gue rasain, apa yang gue alami gitu. Nah, pada saat pakai celana pendek itu, gue ngerasa nggak nyaman, ngerti nggak? Kayak risih, kayak aduh gitu. Nah, ribet malah gitu lah. Ribet sendiri gitu. Ya udah, akhirnya jadi dari situlah kayak ya udah deh. Dan ternyata emang modest lifestyle yang turunannya ke fashion itu, maksudnya itu membuat gue nyaman.
Jadi maksudnya kayak dan di kehidupan lu jadi lu lebih nyaman juga nyaman, gitu kan nah, maksudnya. Udah gitu kalau misalnya teman-teman tahu juga nih pasti kayak previous collaboration aku sama Uniqlo, aku pun bilang gitu bahwa ketika misalnya gue berpakaian modest, itu tuh kayak security blanket gitu loh. Kalau misalnya kayak di pesawat kita pakai selimut tuh kayak nyaman. Di kamar di kamar tidur kita lagi istirahat pakai selimut kita merasa nyaman. Nah, sebenarnya si modest untuk gue itu adalah kenyamanan itu. Yes, benar banget. Oke. Gitu. Jadi kayak kenapa gue bilang pakaian itu salah satu memori besar di dalam hidup gue, karena ini perubahan besar yang kayak aku nyaman ya gitu, ngerti gak sih? Karena nyaman itu bukan dari aku aja, dari pakaian ya kan, juga membuat kamu nyaman. Karena pelukanku belum cukup nyaman untuk kamu kan. Lanjut. Oke, nah sekarang Dit, ini adalah momen yang paling menarik karena sekarang aku mau menjelaskan ini dia kolaborasi kamu terbaru ini. Yes. Guys, tepuk tangan dulu buat Aidia. Please banget, kalian harus banget dengerin ya, karena ini penting banget, Dit. Ini aku happy banget. Ya. Aku happy banget, ini teman-teman bisa lihat, ini Uniqlo Modest Wear Fall Winter 2021. Alright. Dan yang kenapa aku bilang harus didengerin? Karena lihat dong, Lifestyle Journal by Ayudhya C. Boleh tepuk tangan lagi. Gila. Jadi tuh ini seru banget, kenapa? Karena bener-bener istilahnya kayak apa yang aku lakuin selama ini. Ya setahun belakangan ini tuh ada di sini sebenarnya. Alright. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ini jurnal, bener-bener jurnal lifestyle aku sehari-hari. Ih, bagus banget. Ini pasti di Bali. Thank you. Ya. Lanjut. Nah, terus tadi kan kita udah ngomongin modest fashion. Nah, tapi balik lagi sebenarnya modest itu tuh gaya hidup. Jadi sebenarnya nggak hanya fashion aja. Makanya sebenarnya aku mau ngejelasin lebih lanjut di jurnal ini adalah salah satu gaya hidup modest itu bisa dibilang eksplorasi, pengembangan diri. Itu bisa juga disebut modest. Kenapa? Karena yang namanya gaya hidup modest itu kita selalu berusaha untuk selalu berkembang. Oke. Memperbaiki diri, eksplorasi gitu. Nah, salah satu contohnya kalau misalnya aku boleh cerita, gaya hidup boleh. Iya. Beb, santuy gitu loh, Beb. Seneng ngejelasinnya, soalnya ini kayak pasti teman-teman pasti seneng banget dengernya gitu. Soalnya sering banget ada yang misalnya gini, contoh ya kayak, aduh pengen deh, temen-temen di sosmed tuh sering banget ya kayak tiba-tiba aku baking lah, aku bikin karya apalah, sketching. Nah itu tuh sebenarnya salah satu gaya hidup modest yang bisa teman-teman terapin. Kenapa? Supaya kita bisa tetap selalu bahagia, produktif, selalu balance gitu loh, produktif. Karena memang sebenarnya intinya gini, banyak teman-teman yang kayak aduh bingung mulainya dari mana. Padahal sebenarnya mulai aja apapun itu. Betul. Kan itu intinya eksplorasi kan. Betul. Kita bisa nyobain hal baru apapun. Betul. Karena sebenarnya semua hal kayak kamu deh, misalnya kamu nyoba hal baru, kalau misalnya emang itu menjadi hobi dan keterusan, akhirnya kamu jadi atlet lari, gara-gara kamu nyoba lari awalnya, ya berarti kalau kamu nggak nyoba dulu kan kamu nggak akan pernah tahu. Betul. Bener kan? Sesuai kemampuan kita tuh sampai mana limitnya. Yes, betul. Bener banget. Nah di sini juga ada dijelasin, kayak misalnya contoh hobi. Senangnya apa sih? Yes. Gitu ya. Mau mencoba apa sih? Gitu. Apa hal baru yang kamu jalanin gitu kan? Betul. Nah, terus berikutnya Dit yang serunya lagi adalah kamu kan tahu kan? Yes, ini bagianku banget nih. Asik. Coaching ya? Coaching klinik. Coach jiwa coachnya terpanggil ya? Yoi. Jadi istilahnya kamu tahu kan, kayak setahun setengah terakhir ini aku rutin olahraga. Betul. Mengharmonisasikan jiwa dan raga, dan aku ngerasain banget sih yang namanya mengharmonisasikan jiwa dan raga. Keren ya? Keren kata-kata. Kalau misalnya jiwa raga seimbang tuh kayak iya jadi happy juga, ujung-ujungnya kan bahagia. Betul. Kita mencari kebahagiaan. Life is balance. After balance, very good to your life. Dan aku setuju banget, manusia itu kan pasti hakikatnya bergerak. Kalau misalnya kita diem, pasti ada yang salah. Betul. Makanya dengan olahraga. Dan olahraganya pun juga misalnya bermacam-macam. Betul. Balik lagi ke yang bahasan sebelumnya, eksplorasi. Kamu sukanya apa? Yes, setuju banget. Nggak bisa dipaksa. Jadi buat teman-teman, gue sebagai coach olahraga, bukan coach juga sih, penggiat olahraga, gue tuh selalu bilang sama Ayu bahwa lu lakuin apa yang lo suka, yang penting gerak. Bener nggak? Gerak, sempetin waktu untuk gerak, karena
Gerak itu bikin sehat, bikin lu lebih kreatif. Oke, terus berikutnya, gaya hidup modest itu juga selain kita harus mementingkan diri sendiri dalam artian pengembangan diri, kebahagiaan pribadi, tapi kita juga nggak lupa sama yang namanya peduli sama sekitar. Betul dong, tidak boleh cuek. Betul. Gimana? Gimana deh? Betul dong, tidak boleh cuek. Benar. Sama Jadi sekitar. Bersosialisasi itu penting banget, iya, benar. Betul. Peduli sama sekitar, peduli sama lingkungan, dan sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan dari pembahasan itu. Gitu. Betul. Jadi, menurut kamu juga kan sebuah lifestyle atau kehidupan itu setiap orang itu pasti harus pintar bersosialisasi. Betul. Harus pandai berkomunikasi. Betul. Gitu ya. Makanya menurutku dengan cara kamu seperti ini maksudnya gimana? Iya, sumpah. Oke, udah gue jelasin dikit. Oke, jadi kalau misalnya peduli dengan sekitar, itu banyak banget yang bisa dilakuin di. Contohnya dari mulai support, iya, dari mulai mendukung. Benar, mendukung juga kayak misalnya usaha-usaha lokal, karya-karya dan segala macam-macam ya. Maksudnya kan usaha lokal macam-macam, dari ada karya seni. Betul. Terus kayak sekarang kita juga lagi suka banget misalnya kayak belanja di petani lokal. Oh iya, makanan-makanan yang organik, yang sehat. Terus sama bisa juga kamu juga seneng bantuin para petani kan, langsung nanam sendiri. Dan yang jelas selalu bersosialisasi aja sih. Dan istilahnya kayak kita pasti selalu harus being nice sama semua orang untuk menciptakan neighborhood yang nyaman. Gitu deh. Iya, seperti Pak Bob. Ada nih tangga kita namanya Pak Bob. Kita bersosialisasi banget sama Pak Bob. Siapa sih? Itu yang tatoan deh, yang bawa celurit. Oh gitu. Nah, Ayu itu sering bergaul sama Pak Bob. Nah, terus berikutnya Dit, di dalam gaya hidup modest kita juga harus menjaga bumi, menjaga lingkungan. Wih, itu kita banget tahu, Beb. Yes. Menjaga bumi dan lingkungan, karena this is my take lah. Sebenarnya kita yakin sih, maksudnya apa yang mungkin kita lakuin sekarang kayak nggak ada apa-apanya itu pasti. Cuma kita percaya, maksudnya hal kecil yang kita lakukan pasti bisa selalu menjadi lebih baik. Kedepannya gitu ya. Kayak misalnya teman-teman, kalau misalnya ini ya dari jurnalnya sendiri, aku waktu itu kayak pas pada saat obrolan meeting ngomongin kontennya, kita waktu itu bahas kita kan juga udah mulai memilah sampah. Iya, betul. Terus abis itu kita juga sudah mulai istilahnya kayak apa ya? Jadi baju yang kita pakai yang masih bagus bisa kita sumbangkan lagi. Betul. Atau misalnya bisa kita pakai lagi, kita bisa upcycling lagi. Jadi istilahnya banyak banget hal. Sekarang juga dari social media teman-teman juga bisa banyak banget cari tahu gimana caranya menjaga bumi, menjaga lingkungan. Benar. Nah, terus berikutnya bergaya atau kita tadi ngomongin fashion modest, itu nggak susah. Tadi kan kita udah jelasin nih, modest lifestyle, modest fashion. Nah sekarang misalnya teman-teman udah kayak, aduh pengen deh fashionnya modest gitu. Nah sebenarnya modest itu gampang, nggak sulit. Apalagi kalau misalnya kalian ke Uniqlo. Ketika kalian masuk ke Uniqlo seperti aku, kalian udah bisa langsung ya pilih aja versi kalian seperti apa gitu. Tapi emang benar sih, masuk Uniqlo kan dari atas sampai bawah tuh ada gitu loh. Terus mix and match-nya bisa langsung di tempat. Terus kasirnya luas, cara bayarnya cepat gitu kan. Benar. Nah, menurut gua sih salah satu tempat yang nggak perlu diraguin lagi sih ya masuk ke Uniqlo juga ya, Beb. Yes, dan sebenarnya intinya kalau misalnya ngomongin ke fashion itu sendiri, sebenarnya pokoknya intinya nggak perlu yang kayak istilahnya harus ini, harus itu. Balik lagi kan tadi aku bilang, aku kayak gini nyaman. Jadi sebenarnya teman-teman selama memang itu membuat kalian nyaman dan modest, sopan, ya udah you're good to go gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman kayak pengen mencoba gaya style modest. Iya, betul. Tetap jadi diri kalian, tetap pilih misalnya kayak kalian mood warnanya tuh, mood boardnya warnanya apa. Tapi secara garis besar, tetap intinya balik lagi ke rules number 1. Kalian harus nyaman dulu sama versi kalian sendiri. Betul. Udah, kalian bisa langsung menerapkan si lifestyle atau style fashion modest itu sendiri gitu. Ya. Intinya yang nyaman dan menurut gua Ayu itu mencontohkan dia cara berpakaiannya itu bisa ditiru
Atau juga bisa dicontohkan tapi bukan mengharuskan ya, Yes, Beb. benar. Jadi kayak Tetap jadi diri kalian sendiri. Misalnya kalian sukanya pakai rok, mix and match-nya kayak Yes. gimana? Misalnya Ayu pakai misalnya bahan Uniqlo yang ini. Oh, kalau gue sukanya mixnya sama ini, itu kayaknya nggak ada salahnya ya, Beb. benar-benar. Karena ya balik lagi, pokoknya kalau kalian nyaman, semuanya aman. Oke, buat semuanya, so today ngobrol sama dia, gue udah ngulik banget tentang apa yang dipakai Ayu. Jadi please banget jangan DM gue terus tentang apa yang dipakai Ayu. Ya nggak apa-apa dong, kan Ya, tetap kayak mau menyapa karena gue gitu. tinggal jawab. Kak, itu belinya di mana? Di Iya Uniqlo. sih, sumpah tapi Kak, ini itu beli mana? Di bener-bener. Uniqlo. Masa 100 komen gue jawab di Uniqlo? Bener banget. Dan menurut gue nih, kalau misalnya kalian pergi ke Uniqlo, terus nanti langsung gini nih, oh iya nih yang dipakai, oh iya yang dipakai gitu loh. Jadi kayak udah sana berangkat, pasti udah tahu, oh iya nih olahraga pakainya ini, oh ini legging pakainya ini, oh Betul. ini atasan pakai ini, sumpah bener. Betul. Oke, jadi teman-teman, itu ya pesan gua untuk di ngobrol sama dia kali ini. Gua udah bukain semua dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kakinya Ayu dia. Semua itu ada di Uniqlo. Lu tinggal datang ke Uniqlo. Yes, bener banget. Lu tinggal ambil Dan koleksi. Karena pasti kalau misalnya yang udah pernah koleksi sebelumnya juga pasti kan ngumpulin. Nah sekarang ambil lagi di Uniqlo. Dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi ya buat para perempuan Indonesia. Terus semoga bisa menjadi acuan dan... tapi satu lagi deh. Ini kejujuran aja ya. Kejujuran nih. Why you choose Uniqlo? Karena menurut gua, kita tuh tipe berdua nggak bisa bohong gitu loh kalau mau milih barang, ngerti Iya nggak sih? sih. Dan meng-explain ini. Bener. Tapi kenapa sih lu pilih ini dari awal perubahan itu? Ngerti Dari nggak awal maksudnya? Uniqlo buka maksudnya. Enggak. Iya juga Iya, sih. iya, Cuman Uniqlo tapi buka. itu pas banget perubahan itu terjadi, lo choose-nya gue Uniqlo. Kenapa, Beb? Sebenarnya awalnya sih mungkin Jangan dulu, ada di episode enggak ada baju. Gimana ya, Beb? sebenarnya Kenapa enggak ya, Beb? nih, macam-macam. Satu warna. Oh, warna. Lebih ke warnanya banyak gitu Iya, ya warnanya pilihannya? maksudnya banyak. Uh-uh. Terus abis itu kayak warnanya tuh kayak ya ada yang kalem, ada yang ya warna yang vibrant juga ada sih. Cuma Oke, maksudnya oke. warna yang gue pengen tuh ada di Uniqlo. Oke, terus? yang kedua cuttingan, karena cuttingan tuh penting banget. Itu dong, kasih penjelasannya kayak gitu biar pada Iya boleh kan, cuttingannya makanya ini tadi disuruh nanya. Oh iya, hostnya gue ya? ini, Oke. ini. Lanjut. Kan baru sadar karena kopinya udah datang. Thank you, Om. Lanjut. Cuttingannya. Soalnya istilahnya gini, ada baju yang mungkin misalnya harganya Miliar miliar-miliar juta. gitu, tapi cuttingannya karena kan badan kita bentuknya beda-beda. Betul. Maksudnya kamu ada yang bidang, ada yang curvy. Betul. Ada yang kerucut gitu misalnya. Nah, si cuttingan Uniqlo ini cocok banget buat aku. Buat kamu buat ya? aku. Iya, benar sih. Makanya dari awal tuh langsung buset kalau borong ke Uniqlo, ampun deh tuh Selalu dulu kan? ya, gila. Ingat nggak sejarahnya dulu yang Iya. antrinya parah banget? Dan sama satu lagi, polos. Kita Walaupun ada juga simple, sih ya. yang aku punya pattern, tapi Iya. maksudnya yang pattern Uniqlo aku juga punya. Tapi Iya. maksudnya most of days aku pakai baju, ya biasanya aku polos gitu. Polos Iya. dan main warna. Jadi aku I'm so happy. Dan lengkap ya, lebih tepatnya. Kayak semuanya lo bisa yang olahraga ada di situ. Iya, Terus- benar-benar Terus ada olahraga, buat iya. kantor dia bisa di situ. Buat Terus serius. terus buat ke pantai ada, ke gunung ada, sampai dalam mana Beb? Winter. Height Long john kita ya. kayak gitu-gitu semuanya. Thank you ya tim Uniqlo Indonesia. Arigato gozaimashita. Tapi beneran tim Uniqlo udah milih aku terus, thank you banget. Ini kayak nggak bosan-bosan. Aku udah 3 tahun loh sama Uniqlo dan aku nggak akan pernah bosan ngejelasin betapa aku cintanya sama Uniqlo karena emang aku pakai beneran. Betul, itu dia yang paling penting. Bye bye, see you in the next video.